Sudah? Yang lama kali, apa yang mau ditanya ini? Baik, rekan-rekan media di tanah air, terima kasih hari ini, siang ini ya, kami tadi ke lantai 4. Luar biasa, cukup baik penyidiknya. Hari ini kami dari kantor hukum Victoria, atas nama klien Pak Kamarudin Simanjuntak. Kami Nelson Simanjuntak, klien kami Ibu Minarsi. Mintarsi, Dokter Mintarsi. Biarkan yang punya nama yang jelaskan namanya. Ada beberapa catatan, ada beberapa BAP lah ya. Dari LP kami ada nomor 12627 yang perlu dilengkapi lagi dan data-data yang paling valid. Oleh karena itu hari ini cukup representatif tadi kami dibantu buat BAP, walau hanya tanda tangan saja tadi. Lebih jelasnya, ayo Bunda, apa-apa saja yang mau ditanya silakan sama Ibu Dokter Mintarsi. Penyidik kita diganti dan saya anggap penyidik sekarang itu di mata saya lebih kooperatif dan cukup cepat menyelesaikannya dan juga cukup jelas gitu seperti misalnya mencari saksi itu 2 hari lagi, jadi cepat gitu reaksinya, sehingga saya harapkan nantinya tidak akan terlalu lama. Kemudian kalau masalah isinya itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Isinya adalah sudah seringkali saya kemukakan sebagai pengurus, tapi harta saya diambil, padahal saya hanya sebagai direksi. Kenapa seluruh harta saya diambil? Kalau saya lihat dari penyidik mengerti gitu masalahnya. Lihat, ya aneh juga. Lalu saya coba di sini untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan segala hal yang sebelumnya terjadi sejak masih kecil. Jadi di sini kita tahu bahwa sebetulnya hal yang mungkin tidak terlalu diketahui bahwa PT Bumertasi didirikan oleh 4 keluarga. Salah satunya ada Purnomo yang Purnomo yang sejak remaja itu sudah masuk ditahan di Polsek dan Polres. Dan yang anehnya lagi, beliau itu bangga sekali. Jadi biasanya orang bangga seperti preman itu, kalau dia melakukan suatu tindakan preman, dia akan bangga sekali. Sekarang kita lihat dari segi pengusaha-pengusaha yang membentuk PT Bumertasi. Sebetulnya ada 4 keluarga, bukan hanya 1. Sekarang kan seolah-olah 1 keluarga, padahal ada 4 keluarga itu pada tahun 83, 1 tersingkirkan, tahun 91 tersingkirkan lagi, kemudian tahun 94 mulai dengan menyingkirkan saya, menyingkirkan di salah satu anak perusahaan itu tahun 94 dan dilakukan dengan cara yang sama. Saya tidak dilibatkan, kemudian harta saya hilang. Dan ini sudah saya gugat dan saya memenangkan gugatannya. Jadi akhirnya harta saya kembali, tapi jelas saya karena harta kembali, tapi persoalannya sudah dijual. Kalau dijual jelas saya jual hanya 1/4 harga ya daripada nggak dapat apa-apa. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana Purnomo, saya di sini kan ada Purnomo, ada Chandra. Bagaimana kedua-duanya sudah mengkaderisasi anaknya. Salah satu kaderisasi adalah anak dari Chandra, itu kakak saya. Di situ yang dilakukan adalah harta saya tadi saya ceritakan itu dihilangkan.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan saham warisan saya dihilangkan lagi. Jadi begitu ibu saya meninggal, terjadi beberapa kejadian. Pemegang saham lain itu mengalami kekerasan fisik, padahal dia usianya sudah 74 tahun. Dan anaknya anak balita. Kemudian dilanjutkan dengan saya. Saya dilakukan penculikan, upaya penculikan, dan itu saya buktikan dari laporan penculik-penculik. Laporan penculik ada tim 14 dan tim itu melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melaporkan ke notaris. Jadi mereka siap mempertanggungjawabkan bahwa memang rencana penculikan itu dan pengaturan penculikan jelas terjadi. Dan di situ ada 2 sasaran. Satu sasaran akhirnya meninggal tabrakan. Jadi bagi saya itu suatu yang cukup menakutkan. Karena itu sekarang terjadi penundaan dari pelaporan. Karena setelah itu saya laporkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan di laporan itu akhirnya dikatakan bahwa keluar sebagai pengurus dan keluar sebagai pesero hartanya itu sama juga. Tapi yang kalau memang itu sama, kan ada peraturannya. Harus ada tanda tangan saya, harus membayar. Kenapa semua itu diabaikan? Jadi itu yang terjadi sebelum-sebelum ini. Karena itu saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu putusan pengadilan. Ini yang agak aneh walaupun putusan pengadilan yang terlalu menyimpang, tapi tetap harus kita patuhi. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kejadian yang terjadi sekarang. Kejadian yang terjadi sekarang sudah berulang saya kemukakan bahwa saya tetap keluar sebagai pengurus. Kenapa? Seluruh harta saya dihilangkan. Itu yang jadi persoalan utama, itu yang saya laporkan di sini. Tapi dari pihak kakak saya dan adik saya tetap berlanjut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengkaderisasi anak-anaknya. Ada pengkaderisasi misalnya dalam hubungannya dengan tanah. Tanah saya itu tiba-tiba dilaporkan ke DPR sebagai sita jaminan. Padahal sama sekali berdasar putusan pengadilan, padahal tidak pernah ada. Dan risiko yang terjadi adalah jika 5 tahun saya belum berhasil untuk mengetahuinya, maka bisa-bisa itu hilang. Itu yang terjadi. Jadi kalau dilihat itu dari anaknya Purnomo, jadi kaderisasi untuk melakukan penggelapan itu tetap berjalan terus. Dan ini yang sekarang saya hadapi bahwa di samping saya membuka kaderisasi untuk melakukan penggelapan saham saya tetap berjalan. Demikian. Ada lagi yang mau ditanya? Untuk pemanggilan pihak Jadi pemanggilan anak-anak kaderisasi itu nanti ini kan ada tahapan-tahapan. Jadi pertama jelas biangnya dulu. Tapi biangnya kan sudah lari ke belakang. Jadi belum tahu apa yang terjadi. Tapi tadi dikatakan pertama minta dari grup saksi dihadirkan. Ya, saksi dari saya. Ya, kita. Jadi kalau saya lihat langkah yang sekarang cukup cepat. Penyidik yang sekarang langkahnya cukup cepat. Cukup. Hari ini tidak banyak yang bisa kita informasikan karena masih berlanjut sampai hari Rabu. Kami kamar ini juga mewakili karena ada sidang Jakarta. berarti termasuk yang kaderisasi ini adalah salah satu suami dari kepala ini. Itu juga belakangan. Jadi pertama jelas bisa dibayangkan itu kakak dan adik saya. Kakak saya meninggal, jadi adik saya dulu. Kemudian saksi-saksi yang menyaksikan beberapa kejadian. Itu minggu berikutnya hari besok Rabu kali. Seperti hari biasa seperti itu. Kita lengkapi dulu baru kita ambil lagi.
diterima dengan baik sekali, representatif dari kepolisian bagus sekali. Kami batuk kedinginan saking apanya tadi. Baik, cukup ya. Oke, salam hormat. Doakan biar kasus ibu ini tetap mencerahkan dan apa yang dituntut keadilannya dapat dia peroleh. Luar biasa ada sebuah perusahaan yang sempat sampai menganiaya yang sudah kita dengarkan. Ya, oke, kita tunggu hasilnya. Foto dulu, foto. Foto dulu. Ayo. Kirim.